Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aji Bayu Setnal dengan NIM A11 2023 14885 dari Universitas Dianusantoro. Pada video kali ini, saya akan mendemokan sekaligus melakukan kode review untuk final project mata kuliah pemrograman server. Fokus utama dari project ini adalah membangun backend yang siap menghadapi skala produksi. Jadi, saya tidak sekedar membuat aplikasi CRUD biasa, melainkan menerapkan arsitektur microservice dengan mengintegrasikan Docker, Redis, RabbitMQ, dan Celery untuk proses asinkronus, serta MongoDB untuk manajemen log aktivitas. Pertama, mari kita mulai dengan demo aplikasinya. Sistem sudah memiliki operasi CRUD yang lengkap dan terproteksi. Pertama-tama, kita akan melakukan login untuk mendapatkan akses. Saya akan mengeksekusi endpoint out login menggunakan kredensial student. Kita coba isi datanya dengan akun student. Kita execute. Di sini kita akan mendapatkan token JWT-nya. Kita copy token JWT-nya. Kemudian kita tambahkannya ke authorize di sini supaya kita dapat mengakses fitur yang diproteksi. Nah, kita sudah masuk. Selanjutnya, saya akan mendemokan fitur pembacaan data sekaligus mendemonstrasikan ke fitur pertama saya, yaitu Redis caching. Di sini kita akan mencoba mengeksekusi get courses. Kita coba kita execute. Di sistem request pertama, sistem mengambil data dari PostgreSQL. Nah, ketika saya mengeksekusinya lagi, respon time-nya jauh lebih cepat. Ini membuktikan data langsung ditarik dari memori Redis. Untuk melengkapi operasi CRUD, sistem ini juga mendukung pembuatan course baru oleh instruktur, update profil, hingga penghapusan course oleh admin. Di sini, course, delete course, dan delete course. Sekarang, kita akan mendemonstrasikan core business logisnya, yaitu enrollment atau pendaftaran kelas. Saya akan mendaftar ke course ID di endpoint post enrollment. Kita coba dengan course ID 1. Kita execute. Nah, di sini aku tulis pendaftaran sukses dengan status 201. Nah, karena saya menggunakan Celery, sistem mengembalikan respon ini secara instan. Sementara pengiriman email konfirmasi sedang diproses di belakang layar, agar user tidak perlu menunggu loadingnya. Terakhir untuk demo, saya akan menunjukkan error handling. Sistem ini dilindungi dari manipulasi data. Jika saya mencoba mendaftar kelas yang sama untuk kedua kalinya, execute, dan akan muncul sistem menolak dan memberikan pesan error 400 get request dengan detail "You are already enrolled in this course". Yang berarti validasi state berfungsi dengan sangat sempurna. Oke, lanjut untuk kode review-nya. Sekarang kita masuk ke bagian inti, yaitu kode review. Sesuai dengan modul requirement, saya akan menjelaskan arsitektur aplikasi dan state manajemennya terlebih dahulu.
Aplikasi saya tidak bergantung pada satu server lokal. Semuanya diorkestrasi menggunakan Docker Composer. Mari kita lihat folder struktur dan service yang berjalan. Di sini ada web. Ini adalah kontainer utama yang menjalankan Django API kita. Lalu ada DB menggunakan PostgreSQL sebagai database relasional untuk mencatat data transaksional yang butuh skema ketat. Lalu di sini ada Redis berfungsi sebagai state management untuk menyimpan cache agar akses data lebih ringan. Lalu ada RabbitMQ dan Celery Worker bertugas sebagai antrian pesan dan background worker untuk fitur asinkronus. Lalu ada MongoDB, ini untuk menyimpan log yang sifatnya tidak struktur. Arsitektur yang terpisah ini memastikan aplikasi memiliki performa tinggi dan tidak mudah down ketika server saat maaf mencegah server Django down saat trafficnya tinggi. Lalu kita berpindah ke logika caching dan caching kita yang berada di API. Fungsi kompleks yang pertama yang ingin saya bahas adalah logika caching di discourses. Logikanya, saya mengecek RAM Redis menggunakan Redis get. Jika ada, data langsung dikembalikan. Jika kosong, sistem baru melakukan query database yang berat, lalu menggunakan cache set untuk menyimpan kredit selama 900 detik atau 15 menit. Kemudian fungsi kedua adalah asynchronous pada enroll courses. Saat student berhasil mendaftar, saya memanggil kode send enrollment email dengan atribut delay. Ini memotong alur sinkron. Django cukup menitipkan pesan ke RabbitMQ, lalu Django bisa langsung membalas user dengan status 201 tanpa perlu menunggu proses SMTP selesai. Kita berpindah ke sini. Untuk membuktikan bahwa sistem asinkron tersebut berjalan, kita dapat melihat dashboard monitoring infrastrukturnya. Ini adalah antarmuka RabbitMQ. Disinilah para message broker bekerja. Node RabbitMQ ini aktif dan menjaga koneksi, memastikan setiap tugas dari Django diterima dan disalurkan ke worker. Lalu kita berpindah ke Flower. Di sini adalah Flower Dashboard, alat untuk memonitor salary. Di tab worker ini, kita bisa melihat worker kita berstatus online, dan juga kita bisa melihat berapa tugas yang sudah dia kerjakan. Di sini dia berhasil melakukan 4 tugas yang sukses. Lalu kita berpindah ke task. Di sini kita bisa melihat buktinya. Perhatikan di sini ada task bernama courses task update course statistik yang dieksekusi secara sukses. Perhatikan juga waktu receive-nya, jam 13, jam 14, dan jam 15. Ini membuktikan bahwa fitur salary bid atau schedule task berjalan dengan sempurna, mengeksekusi rekap statistik cost secara otomatis setiap 1 jam tanpa perlu di-trigger manual oleh user. Lalu kembali ke folder review. Fungsi
Kompleks ketiga yang ingin saya jelaskan adalah polyglot persistent. Mengapa saya menggunakan PostgreSQL dan MongoDB sekaligus? Kita akan mengecek model di mana PostgreSQL saya gunakan di sini. PostgreSQL di mode PY sangatlah ketat relasinya. Sangat bagus untuk integritas data seperti pembayaran. Namun, untuk log aktivitas pengguna yang volumenya yang volumenya masif dan skemanya bebas, di dalam MongoUtil.py ini, saya menginjeksi log aktivitas langsung ke activity logs. MongoDB. Dengan memisahkan penyimpanan ini, pencarian course oleh user di PostgreSQL tidak akan melambat meskipun tabel log aktivitas di MongoDB sudah membengkak hingga jutaan baris. Sebagai penutup, tantangan terbesar yang saya hadapi selama development adalah Docker networking. Khususnya saat menghubungkan Django dengan Redis, sempat terjadi kendala di mana Django menyimpan cache di lokal, bukan di konten Redis. Solusi yang saya terapkan adalah melakukan debugging langsung ke dalam shell Redis menggunakan perintah monitor. Setelah saya memvalidasi trafiknya, saya membersihkan variabel ganda di konfigurasi sistem PY. Learning outcome dari final project ini luar biasa. Saya belajar bahwa membuat fitur berfungsi saja tidaklah cukup. Dibutuhkan pemahaman tentang message broker, caching, dan perpaduan database SQL NoSQL untuk merancang backend yang tangguh, scalable, dan siap menghadapi trafik dunia nyata. Demikian presentasi yang saya sampaikan mengenai Simple LMS. Terima kasih atas waktunya.